An Ibnu Mas'udin, hadis yang pertama diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'minu, bukanlah seorang mukmin sejati itu bitta'ani, orang yang biasa mencercah, walal la'ani, dan tidak biasa mengutuk, walal fahishi, dan tidak biasa ngomong yang keji, ngomong jorok, ngomong keji, fahish, walal badhi, bukan orang yang kotor lesannya, jorok lesannya. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Dalam hadis ini Nabi meniadakan, menafikan ilmu, menafikan iman dari orang-orang yang biasa dengan mengutuk, mencaci. Mengutuk dan mencaci. Yaitu orang yang dalam ini di sini disebutkan dengan sifat mubalaghah. Artinya bukan sekali mencaci. Kalau sekali mencaci seorang beriman bisa saja karena emosinya yang tidak terkontrol lalu dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya mencaci atau mengutuk. Tapi sesaat terjadi, jarang sekali. Tapi ada orang yang hidupnya itu adalah memang mengutuk, mencaci, naudzubillah. Maka inilah yang dinafikan keimanannya. Nah, dinafikan keimanannya. Dan memang sebagian makna ilaisal mu'minu itu adalah tidak sempurna imannya. Akan tapi bisa jadi jika yang dicaci adalah agama, maka menjadi orang itu hilang keimanannya. Ada mencaci seorang mukmin. Kalau terus-terus mencaci berarti dia tidak punya mahabbah kepada ahli iman. Maka diduga sekali imannya memang kropos atau bahkan mungkin hilang. Munafikin. Orang munafikin. Jadi laisal mu'minu tidak bisa dikatakan nafi iman yang sesungguhnya. Nafi iman, tidak ada iman yang sesungguhnya, maknanya kropos. Adapun secara zahir tetap saja dikatakan dia orang beriman. Jika bukan mencaci di dalam urusan agama, bukan mencaci agama. Kalau mencaci agama langsung kafir, keluar dari iman. Tapi mencaci manusia yang beriman. Jadi seorang mukmin hendaknya senantiasa menjaga lisannya agar tidak biasa mencaci dan mengolok. Hari ini, zaman ini, di tahun ini khususnya, di hari-hari ini, kita dididik untuk menjadi ta'an walala'an. Kita dididik oleh lingkungan kita, media sosial dan yang lain. Untuk bagaimana kita harus pandai dan berani mencaci. Biarpun melalui komentar di dalam Facebook seseorang, atau komentar di dalam video seseorang di YouTube. Dan itu tidak disadari. Jadi mengutuk dan mencaci tidak harus diucapkan oleh lisan. Bisa saja yang ditulis oleh tangan kita. Karena tangan itu, pena itu disebut tulisan itu ahadul lisanaini. Salah satu daripada dua lisan. Dan kita belajar ini adalah untuk kita, bukan untuk menilai orang lain. Kita yuk belajar bagaimana kita mendengar petuah Nabi ini agar kita tidak mudah mencaci, mengolok, mengutuk. Ada orang kerjaannya mengutuk dan mencaci. Itu bukan ahli iman. Bukan kerjaan ahli iman. Dia beriman, tapi bukan kerjaan ahli iman. Seorang ahli iman akan selalu menjaga lisannya. Walal fahish, dan juga orang yang ngomong keji, ngomong kotor. Bicara kalimat-kalimat membangkitkan syahwat. Ya ini kalimat jorok. Bahkan kadang kalimat-kalimat jorok pun dibawa ke majelis, ke tempat mulia, di mimbar kemuliaan. Hanya karena seorang ustadz mencari bercanda atau mencari tawa daripada audien, daripada mujamaah, lalu dia harus mengucapkan kalimat kotor. Kalau memang itu pelawak, ya memang itu biasa kerjaannya. Seperti itu. Biasanya kalimat-kalimat jorok dibawa. Sebab yang mengundang tawa adalah hal-hal demikian itu. Biarpun itu juga tidak benar. Akan tapi sekarang kadang mimbar mulia. Dibawa ke mimbar tersebut kalimat yang jorok, kalimat yang kotor. Ini yang ditiadakan oleh Nabi Muhammad. Bertentangan dengan keimanan yang di dalam hati. Orang yang imannya kuat di dalam hatinya, maka dia pun akan senantiasa
menjaga tutur katanya. Dia tidak berucap kecuali kalimat yang baik. Bahkan jika dia menyebut kalimat-kalimat yang mengarah kepada hal-hal yang sangat pribadi, dia akan berusaha untuk mencoba membuat suasana itu berwibawa, dan juga kalimat yang akan dikemas dengan kalimat yang baik sehingga tidak terkesan jorok. Seperti dalam bahasa fikih kita lihat, yang membatalkan wudu adalah keluar sesuatu dari dua lubang, lubang depan, lubang belakang. Cuman bahasa begitu. Itu sebenarnya kan bahasa santun yang diajarkan. Sabilaini, dua jalan. Bahkan disebutkan dengan jelas itu pun dalam irama menjelaskan karena mungkin khawatir tidak bisa jelas kecuali dengan cara semacam itu. Tapi ada orang yang kerjaannya mengucapkan kalimat-kalimat jorok, kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang rendah, Masya Allah. Bukan kerjaan ahli iman itu. Wal bada'atul lisan, ngomongnya kotor, malu. Sehingga kita dengar saja malu. Dengar saja risih. Bahkan orang yang sangat awam pun sangat risih karena diucapkan oleh seorang ustadz. Maka dari itu, dimulai daripada orang pembimbing tertinggi, yaitu para ustadz. Hendaknya jangan mudah mengutuk siapapun. Perbedaan-perbedaan pendapat tidak boleh menjadikan kita saling mengutuk, saling mencaci, saling mencerca, dan juga jangan sampai ada keluar kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang jorok. Nah ini, khusus mengutuk ini ada bab lain lagi. Mengutuk ini kadang-kadang seorang ibu pun karena kebiasaan. Kadang-kadang seorang ibu itu mengutuk anak-anaknya. Allah. Ya karena marah. Mendoakan jelek. Mengutuk itu mendoakan jelek. Dalam hadis sahih, Nabi pernah menyebutkan, Allahumma inni basyarun. Allahumma inni basyarun. Aku adalah manusia. Ya Allah. Antiqu. Aku berucap bil ghadabi war ridho. Nabi bisa marah. Cuman marah Nabi adalah marah yang syar'i. Marah Nabi bukan marah asal. Antiku bil ghadabi wa bir ridho. Aku kadang mengucapkan kalimat dalam keadaan ridho dan dalam keadaan marah. Bil ghadabi war ridho. Marah dan ridho. Marah dan enggak marah. Faman la'antuhu, barang siapa yang telah aku kutuk. Faj'al la'nati, maka ya Allah jadikanlah kutukanku rahmatan lahu, rahmat baginya. Allah, indahnya. Ar-Raufur Rahim bagi Nabi Muhammad SAW. Nabi mengucapkan antiku bil ghadabi. Faman la'antahu, siapapun yang telah kutuk. Nah, ini apakah pasti terjadi pada Nabi? Oh, tidak. Nabi tidak seperti itu. Jadi yang diucapkan Nabi tidak harus terjadi. Akan tapi peringatan atau sekedar Nabi memberitahu. Begitulah cara. Nabi kalau mengutuk seseorang, Nabi berharap. Kalau seandainya Nabi mengutuk seseorang, maka Nabi mohon kepada Allah agar kutukannya jadi rahmat. Kutukannya jadi rahmat. Mengutuk pribadi-pribadi hampir jarang. Kecuali memang orang berlebihan. Itu umum sih. Kalau pribadi-pribadi, tidak. Biasanya kelompok. Seperti tadi, Nabi misalnya Allah mal'an. Misalnya Allah Nabi mengatakan Allah, kalau mengatakan il'an, biasanya apa? Suku. Satu suku. Karena memang suku itu semua meraih. Takwan, misalnya. Tapi kalau berorang-berorang hampir tidak terjadi. Nah, Nabi pun lihat penuh kasih dan sayang. Jika seandainya ada yang dikutuk, maka Nabi memohon kepada Allah agar kutukannya itu menjadi rahmat bagi. Tapi Nabi tidak pernah melakukan itu. Kutukan Nabi mengutuk itu adalah menjelaskan, bukan berarti mengutuk orang per orang begitu. Seperti Nabi mengatakan la'an masal ta'an. Allahumma misalnya la'anallahu al-mutasyabihina minar rijal. Nabi juga Allah mal'anhum. Nabi mengatakan begitu. Misalnya dalam banyak ada riwayat yang Nabi mengatakan Allah mal'anhun, Allah mal'anhun, Allah mal'anhun. Jadi itu umum, bukan orang per orang, karena memang kerjaannya berlebihan seperti yang terjadi di Bi'r Ma'unah waktu Qurra, seorang kelompok ahli Quran, penghafal Quran dibunuh. Nah, ini kan kejahatan yang berlebihan. Itu Nabi mengutuk semua yang ada di situ. Maksudnya mendoakan. Karena apa? Ini adalah doa semoga Allah berikan kemenangan dan Allah hancurkan mereka. Baik. Nabi adalah penuh kasih. Dalam doanya seperti Allahumma inni basyarun antiku bil ghadabi bir ridha faman la'antuhu faj'al la'nati rahmatan lahu Allah. Ajib. Ini Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian kitab juga, karena ini disebutnya la'an itu adalah la'an yang kerjaannya terus mengutuk.
Tapi bisa jadi seseorang itu mengucapkan kalimat yang tidak baik di saat marah, dalam keadaan tertentu, karena mungkin dia tidak bisa menahan. Disebutkan dalam Al-Quran, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli. Allah tidak senang siapapun yang mengucapkan kalimat dengan jelek. Allah tidak senang dengan kalimat-kalimat yang kotor. Nah, tapi di situ ada kecuali illa man dzulim, kecuali kita dizalimi. Nah, kalau orang dizalimi bisa saja dizalimi, seperti yang terjadi orang-orang kafir membunuh orang-orang para qurra, mereka terzalimi. Kalau terzalimi lain cerita. Dalam keadaan terzalimi bisa saja kita mendoakan, memohon kepada Allah agar Allah menghancurkan dia. Terzalimi. Terzalimi yang sangat dibantai, dibunuh, Masya Allah. Seperti ada, ya Allah hancurkanlah orang-orang yang memusuhi kaum muslimin yang ada di Hindia. Hancurkanlah orang-orang yang memusuhi kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya sah. Nah, karena apa? Terzalimi. Terzalimi, karena terzalimi kita jadi boleh. Tapi dalam keadaan normal, dikit-dikit mengutuk, dikit-dikit mencaci, itu bukan kebiasaan ahli iman. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Kemudian ada hadis lain yang berbunyi wa'an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka tidak ada al-fuhsyu, kalimat keji, kekejian itu dalam unit ucapan, fi syai'in, dalam sesuatu. Kalau ucapan ya di lisan. Tidak ada kalimat keji di lisan itu kecuali syanah, akan menjadi lisan itu tidak terpuji, jelek. Wa makana al-haya'u fi syai'in, tidak ada rasa malu, tidak ada malu yang ada pada sesuatu kecuali illa zanah, menjadikan indah. Biasanya lihat saja, naudzubillah, kita menemukan subhanallah ada orang kebiasaan ngomong, wanita, perempuan, kadang-kadang ya membicarakan kalimat, menyebut mohon maaf. Kadang-kadang kita lihat di keramaian, ada di pasar, perempuan hanya karena cari tawa kawannya, menyebut mohon maaf, sesuatu yang sangat pribadi disebutkan. Sudah nggak malu lagi. Kadang menyebutlah, ini pernah di masyarakat kita. Seorang perempuan sudah nggak malu lagi menyebut mohon maaf, alat laki-laki dan sebagainya. Contoh. Ini rendah sekali orang-orang semacam itu. Lihat saja. Kalau kita mendengar sekali langsung mengotori mulutnya atau tidak? Langsung mengotori. Kalau seandainya Anda punya anak laki-laki, Anda tidak mau lagi mantu dengan perempuan itu, karena mulutnya jelek. Lihat, itu yang maksudnya, mengotori. Lihat, fuhsh itu akan mengotori lisan, menjadi jelek. Anda pun juga demikian, Anda punya anak perempuan, ada laki-laki melamar, tatanya lisannya kotor, mengotori dia, akan menjadikan jelek. Lisannya jelek, menjadi semuanya jelek. Maka dari itu, mari kita tingkatkan rasa malu. Karena dengan malu itulah orang akan senantiasa menjaga lisannya, agar tidak mengucapkan kalimat yang kotor. Termasuk tadi yang disebutkan masalah mencaci, mengutuk, kalimat jorok. Itu akal sehat kita tuh semuanya bisa menangkap. Kalau itu adalah satu kejelekan. Cuman kadang-kadang kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita, hawa nafsu kita. Atau karena kita tidak sadar ya, karena tidak mau belajar. Sehingga ternyata kutukan juga masih sering ada di lisan kita. Bagaimana maksudnya akal sehat begini? Yaitu tadi kami contohkan. Kalau Anda melihat orang seperti itu, bagaimana? Anda akan langsung, dia jatuh di mata Anda. Kehormatannya sudah nggak ada. Anggap saja dia mungkin seorang yang selama ini adalah Masya Allah, terhormat menurut Anda. Akan tapi setelah Anda duduk dengannya, Masya Allah kalimatnya sesaat mengutuk, mencaci, dan kalimat jorok. Anda pun sudah tidak hormat lagi dengan dia. Karena apa? Dengan kalimat jorok yang sering diucapkannya. Ini akal kita bisa nerima, tapi kenapa kita harus melakukan yang serupa? Apakah kita sudah dungu sekali? Maka dari itu, mari kita jaga lisan kita. Kita jaga ucapan kita. Agar kita itu senantiasa bisa kalau terjaga lisan kita, maka setelah terjaga lisan kita, akan terjaga perilaku kita. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.